Kan gue, lu punya duit, lu punya kuasa. Oke. Tapi buat gue enggak. Jadi video lu punya duit, lu punya kuasa belakangan ini lagi rame ya. Dan bahkan banyak yang parodi ini. Jadi ayo kita bahas. Jadi video ini berasal dari channel YouTube Seadanya yang diupload pada tanggal 7 Juli 2022. Ketika melihat di kolom komentar banyak banget yang bilang kalau di video ini tuh gak ada isi apa-apa. Dan akhirnya papa mencoba untuk menonton video ini selama seharian. Dan papa menemukan kalau banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil di video ini. Bahkan dalam 1 menit tuh ada 1 pembelajaran. Jadi akan papa kasih tahu apa aja yang papa dapat dari nontonin video ini selama seharian. Sesingkat mungkin lah papa kasih tahu ya. Sebenarnya yang orang-orang kejar tuh apa sih? Pelajaran pertama, mempertanyakan tujuan hidup. Di menit pertama ini papa mendapatkan pelajaran kalau kita itu harus punya tujuan hidup. Jangan hanya makan tidur itu aja. Jangan kayak gitu. Kita harus mulai menentukan tujuan hidup kita nih sampai mati itu apa. Cara lu salah mendapatkan materi itu lu ketika lu menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan materi itu. Kedua, mencari kekayaan dengan cara yang benar. Tentu godaannya itu sangat besar banget kalau kita menggunakan segala cara ya. Karena kan opsinya bakal lebih banyak untuk mendapatkan kekayaan. Tetapi hal tersebut itu akan merugikan orang lain. Dan kita sebagai manusia yang baik, jangan melakukan hal itu. Lu cari materi yang instan gitu, kayak lu pinjol atau lu slot. Bodoh aja sih buat gua ya. Hampir semua yang di dunia ini itu tidak ada yang instan. Mau mie instan aja itu butuh proses di pabrik dengan proses yang lama. Lagi pula proses untuk mendapatkan yang instan juga itu pun beresiko sangat besar. Jadi kita ini jangan sampai tergoda dengan sesuatu yang instan. Maksud gua kalau emang lu mau cuan ya lu kerja lah. Lu jadi kuli lah. Apa ya kalau kerjaan dapat duit lah bahasa kasar ya. Lu ngapain gengsi? Banyak sekali orang itu yang jadi pengangguran karena gengsi. Dapat pekerjaan ini malah ditolak karena merasa dia posisinya tinggi. Dan akhirnya nganggur terus gak ngapa-ngapain. Ingat kalau bekerja itu kita mencari uang. Cuman kalau kerja misalnya buat ajang pamer ya beda lagi. Lu ngapain gengsi? Yang bisa ngebeli barang kan lu nantinya. Masa ya hidup lu lempeng-lempeng aja gak ada nabraknya. Ibaratnya ya dari kecil ya kita belajar jalan kan. Ngangkak dulu, baru kita berdiri dulu, gini-gini dulu, baru kita jalan ya. Hidup itu bertahap. Jadi kalau misalnya kita ingin mencapai sesuatu dan ada sebuah rintangan atau halangan, itu ada hal yang biasa karena itu memang wajar dialami oleh semua manusia. Yang harus kita lakukan adalah berusaha untuk melewati rintangan itu. Kalau gue sih lebih ke cukup aja ya, nggak perlu banyak. Yang penting kebutuhan gue ketutup. Ya orang-orang rumah gitu, maksud gue bokap nyokap ketutup lah. Keluarga aman, kita aman lah ya. Bener-bener. Tidak terlalu banyak menuntut dalam hidup. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki keinginan untuk memiliki banyak barang atau lain-lain materi. Tetapi jika saat ini kehidupan kita belum memiliki hal itu, jangan mengeluh. Melainkan kita terus berusaha agar bisa mendapatkan hal yang kita inginkan. Kitanya juga yang bikin rumit sebenarnya. Harusnya kita kecukupan, jadi nggak kecukupan nih. Misalkan kita, aduh punya duit nih ya kan, nyelot, habis stres, aduh gue harusnya bisa buat makan, ngapa gue pakai nyelot ya? Ya kan dari awal harusnya nggak usah nyelot. Mengatur keuangan dengan baik. Ketika kita sedang memiliki banyak uang, jangan sampai kita blunder dan menggunakan keuangan kita untuk hal-hal yang tidak perlu. Jangan sampai hanya karena untuk kesenangan sesaat, kalian akhirnya menderita untuk waktu yang panjang. Jangan selotnya yang lu salahin. Lu ngaca, lu kata-katain tuh. Kan gue, lu punya duit, lu punya kuasa. Oke. Tapi buat gue enggak. Ibaratnya gue nggak bermateri, lawan orang yang bermateri, bisa jadi gue menang. Soal pemikiran. Iya kan kaya itu bukan soal berapa uang yang lu punya, tapi kan mindset yang bikin lu kaya. Contohnya gini, lu punya modal usaha, tapi lu kadang suka semena-mena sama duit. Lu buka tempat gede-gedenya, tapi lu nggak mikirin bahwa nih kita butuh yang kayak gini-gini nih. Tapi sama lu diinin aja, diacuin gitu aja gitu ya. Udah tenang aja. Hari ini lu bisa ngomong kayak gitu, nggak tahu bulan depan. Setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan oleh karena itu, jangan kita merasa tinggi diri. Karena hal itu bisa membuat kita jatuh. Belum tentu perkataan orang yang kita anggap remeh ini itu salah. Dan belum tentu juga perkataan kita itu benar. Jadi segitu dulu pembelajaran bisa papa kasih ke kalian. Sebenarnya masih ada 30 lebih lagi sih pembelajaran. Bahkan bisa nambah. Cuma kita lihat dulu nih. Kalau misalnya video ini rame, nanti papa lanjutin kok sampai ke akhir-akhirnya tuh. Oke, sampai jumpa semuanya.